Yakuza bisa dianggap sebagai sebuah organisasi yang mengerikan dari Jepang. Sindikat kejahatan terorganisasi itu bahkan memiliki kantor, anggota, dan aturan main. Belakangan nama Yakuza kembali muncul. Penyebabnya, kepolisian Thailand baru saja menangkap seorang bos Yakuza yang buron selama 15 tahun, Shigeharu Shirai, pada Kamis tanggal 11 Januari. Ia bisa ditangkap karena foto tatonya viral di Facebook. Shirai melarikan diri setelah dituduh membunuh seorang anggota geng rival pada 2003. Ketika ditangkap, Shirai mengakui dirinya anggota Yakuza. Namun, dia tidak mengakui tuduhan pembunuhan itu. Foto Shirai saat digiring polisi pun tersebar. Tato di tubuh tuanya, jelas menggambarkan ciri Yakuza. Berikut adalah 7 fakta tentang Yakuza seperti dilansir di www.listiverse.com. Yakuza menjadi bagian politik di Jepang. Dalam sejarah Yakuza, sejumlah pejabat tinggi dan politikus Jepang masuk dalam jaringan Yakuza. Misalnya, Menteri Hukum Jepang, Keisu Tanaka. Ia kemudian dipaksa mundur dari jabatannya pada tahun 2012 karena ketahuan menjadi jaringan Yakuza. Perdana Menteri pertama dari Partai Demokrat Liberal, LDP, Nobusuke Kishi, terbukti bagian dari satu organisasi Yakuza terbesar, Yamaguchi Gumi. Pada 1971, Nobusuke dan sejumlah politikus memberikan bantuan uang untuk pemimpin Yamaguchi Gumi yang dihukum membayar ganti rugi atas satu kasus pembunuhan. Dia juga menghadiri pemakaman dan pernikahan sejumlah anggota Yakuza. Partai LDP yang menjalankan pemerintahan selama 58 tahun melakukan pendokumentasian orang-orang yang menjadi jaringan Yakuza. Pendokumentasian itu berlangsung 54 tahun lamanya. Noboru Takeshita, Perdana Menteri yang berkuasa pada 1987 ternyata juga anggota jaringan Yakuza. Menuai banyak kritik dari oposisi, dia kemudian memilih bergabung kembali dengan Inagawa Kai, satu dari 3 organisasi pendiri Yakuza. Sedikitnya 4 Perdana Menteri Jepang terlibat di jaringan Yakuza. Tato adalah identitas. Satu ikon terkenal dari Yakuza adalah tato yang memenuhi seluruh tubuh mereka. Mereka menggunakan metode tradisional Jepang untuk membuat tato, yang dikenal sebagai irezumi. Tato ini sebagai tanda keberanian melawan rasa sakit atas metode pembuatan tato di tubuh. Umumnya tato bergambar naga, pegunungan, dan perempuan. Menariknya, tato ala Yakuza kini disenangi oleh orang-orang yang tak ada kaitan dengan Yakuza. Stigma tato pun masih melekat kuat di masyarakat Jepang. Sampai-sampai wali kota Osaka melarang pekerjanya menggunakan tato. Pemerintah menawarkan cara untuk menegakkan larangan itu, yakni menghapus tato, keluar dari pekerjaan, atau cari pekerjaan lain di perusahaan swasta. Ritual Yubitsume. Anggota-anggota Yakuza yang tidak menjalankan kerja yang seharusnya mereka lakukan dipaksa memotong jarinya. Pemotongan bagian tubuh yang umumnya adalah jari disebut Yubitsume. Biasanya pemotongan pertama bagian badan adalah jari kelingking bagian kiri. Makanya, banyak anggota Yakuza dikenal dari jari mereka yang hilang bekas dipotong. Untuk menyembunyikan itu, Yakuza mengimpor alat kesehatan pengganti bagian tubuh atau prostetik. Salah satunya dari seorang profesor Inggris, Alan Roberts. Ia sampai dipanggil Tuan Jari Mr. Finges oleh anggota kelompok tersebut. Majalah Yakuza. Untuk pertama kali Yamaguchi Gumi menerbitkan majalah untuk sekitar 28.000 anggotanya pada awal tahun 2013. Majalah itu diberi nama Yamaguchi Gumi Shinpo. Isi majalah tentang artikel-artikel yang bercerita tentang pengalaman mereka. Berhubung jumlah anggotanya yang terus menurun, majalah ini dipandang sebagai cara untuk membangkitkan semangat. Sokaya. Sokaya merupakan nama dari satu bentuk suap dalam skala besar yang selama ini dijalankan oleh Yakuza. Modusnya, Yakuza akan membeli saham satu perusahaan yang membuatnya mendapatkan kursi dan mengikuti pertemuan yang dihadiri oleh para pemilik saham.
Setelah itu, mereka akan melakukan segala cara untuk mempengaruhi kepemimpinan perusahaan. Kemudian mereka akan meminta uang atau mereka mengancam akan mempermalukan pimpinan perusahaan itu di dalam pertemuan. Dan biasanya taktik Yakuza ini membuahkan hasil. Modus lainnya, Yakuza akan mengadakan kegiatan turnamen olahraga dan kontes kecantikan dan kemudian tiketnya dijual dengan harga teramat mahal kepada para korbannya lewat blackmail. Target mereka biasanya perusahaan-perusahaan besar. Menggugat dan digugat Yakuza. Meski sindikat mafia ini ditakuti, bukan berarti tidak ada yang berani melakukan perlawanan. Seorang perempuan pemilik bar telah menggugat pemimpin Yamaguchi Gumi yang paling berbahaya, Kenichi Shinoda. Perempuan ini keberatan dengan aksi pemerasan oleh anak buah Kenichi dengan berdalih uang keamanan disertai ancaman membakar barnya jika tidak membayarnya. Perempuan itu menuntut bayaran 17 juta yen atau 2,8 juta dolar dalam gugatannya. Sebelumnya, sekelompok warga mengusir geng Dojinkai, jaringan Yakuza, dari markasnya di kota Kurume pada tahun 2008. Dengan alasan mereka sepantasnya hidup aman dan untuk itu mereka menuntut gangster itu lenyap dari kota mereka. Yakuza perempuan. Bukan hanya kaum pria saja yang bisa menjadi anggota dari geng besar Jepang Yakuza. Tapi kaum wanita pun juga bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Tak jauh berbeda daripada anggota laki-laki, Yakuza perempuan juga memiliki tato di sekujur tubuh mereka, sebagai tanda bahwa mereka merupakan anggota Yakuza. Pada umumnya, Yakuza perempuan dipanggil dengan Anne-san atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kakak perempuan. Itulah beberapa fakta tentang organisasi kriminal Jepang Yakuza. Silahkan bantu support channel unik terkini dengan cara like, subscribe dan tekan tombol lonceng agar kami selalu bisa menyajikan video-video unik dan terkini lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.